dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sabda, man bana masjidan lillahi kamaf hasi qatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil lagi, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Riwayat Ibnu Majah. Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa ini sahih ya. Nah, disebutkan juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di masa Utsman, yaitu 30 Hijriah, hingga khilafah beliau berakhir karena terbunuhnya beliau. Nah, di mana bangunnya Masjid Rasul. Utsman katakan pada mereka yang membangun masjid ya sebagai bentuk pengingkaran bahwa mereka terlalu bermegah-megahan. Maka lalu Utsman bawakan hadis Nabi yang ini ya, yang man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannah mithlahu. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangun baginya semisal itu di surga. Nah, itu kata Imam An-Nawawi. Menjelaskan yang membangunkan itu ya, bangunan yang disebut bait ya, yang semisal itu adalah sifatnya luas dan lainnya, tentu punya keutamaan tersendiri. Bangunan di surga tentu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terbetik dalam hati akan indahnya. Keutamaan bangunan yang diperoleh di surga dibanding dengan rumah di surga lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah di dunia. Syarah Sahih Muslim. Karenanya masjid jadi harus solusi umat ya, tempat rest area buat umat, juga buat istirahat umat, buat peradaban ya, buat pendidikan, jadi sarana segalanya buat umat ya, bangunan umat ya, pembangunan agar dicas lagi keimanannya gitu ya, gitu, dikuatkan keimanannya ya. Dan juga bukan hanya dicas keimanan ya, kalau dimudahkan juga diantaranya buat juga sarana mencukupi ya kebutuhan umat ya, kalau dimudahkan ya. Karena ada yang masjid itu kan menyediakan makanan pokok gitu ya, ada gitu ya. Ada yang menyediakan beras juga dan sebagainya gitu ya, untuk warga dan sebagainya gitu. Maka dimakmurkan juga, bukan hanya dibangun saja ya. Dan itu tidak hanya sebatas satu masjid, tapi masjid Allah ya banyak sekali itu. Artinya semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin kita makmurkan masjid-masjid Allah ya. Yang selanjutnya membaca surah Al-Ikhlas ya. Dalam hadisnya itu disebutkan 10 kali memahami isinya dan juga mengamalkan surah Al-Ikhlas itu ya.
Jadi bukan hanya dibaca tapi diamalkan, ya. Yaitu dari Muaz bin Anas al-Juhani. Ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asyraf marratin manallahu lahu qasran fil jannah." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad sampai ia merampungkannya surat Al-Ikhlas, ya, itu sebanyak 40 kali, berarti baca 10 kali itu, ya, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga, ya. Riwayat Ahmad. Kata Syekh Albani, ini adalah hasan, ya, dalam As-Shahihah. Dan juga sholat duha, tuh, ya, sholat duha 4 rakaat, termasuk juga sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, ya, itu juga, ya. Dari Abu Musa, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Man sholat duha Man sholat duha arba'an wa qabla ula arba'an," gitu, ya. "Manallahu biha baitun fil jannah." Siapa yang sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka dibangunkan baginya rumah di surga, ya. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan juga dalam As-Shahihah. Kata Syekh Albani, ini hasan. Nah, itu yang keempat, salat rawatib, ya, 12 rakaat. Nah, ini 12 rakaat dalam sehari, ya. Man sholat natai usrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang sholat sunnah, ya, maksudnya sholat sunnah apa? Rawatib, ya. Ya, sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Terus antaranya juga meninggalkan perdebatan, meninggalkan dusta, dan juga berakhlak mulia. Dan juga membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menutup celah dalam saf sholat juga, ya. Di antaranya nanti diterangkan dalilnya, ya, di kesempatan yang lainnya. Dan juga beriman pada Nabi sallallahu